pencipta, kita mau puji Dia, Allah Raja di atas segala raja. Yes God. Haleluya. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan masyhur, masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, sekali lagi katakan, masyurkanlah perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta,
tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Sungguh tiada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Jesus. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Hanya kau tiada yang lain. Jesus. Selain kau tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Kau satu-satunya. Selain
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kaulah satu-satunya tiada yang lain. Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Yes, kami menyembah sebab Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Allah kami. Haleluya. Kau Tuhan penuh dengan kasih dan setia, Yang layak sebab tiada yang disembah. seperti Kau. Kami bawa sembah kami, menyenangkan-Mu Tuhan, untuk Kami mengasihi-Mu. menyenangkan-Mu. Haleluya. Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sambil kita angkat tangan kita katakan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh hanya Kau Tuhan. Engkau satu-satunya We love you Jesus. Allah We hidup kami. love you Jesus. Tiada yang lain. Kau terindah. Jesus. Yes God, Jesus I love you. Jesus I love
seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, so every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love Jesus, you.
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
terbatas, ku Dia hadir di mana yakin engkau berada. Kau Dia hadir di mana nyata ada di hati yang merindukannya. sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi ku sini. yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesulitan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online di tempat Anda berada. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Yang mengucap syukur, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata, yang ada di sekitar setiap kami. Engkau yang Allah selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya hari ini hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu cukup buat setiap kami. Engkau berbicara buat hati kami, dan biar hati kami melimpah dengan syukur, sebab Engkau Allah yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan, Engkau memberikan buat hati kami tanah hati yang subur, di mana firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, berbuah 10, 30, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup kami diubahkan, kami mau ditegur, diubahkan, bahkan kami boleh mengalami Engkau lebih lagi. Yang berbicara, memberikan rema di setiap rumah kami masing-masing, di tempat kami berada Tuhan. Di dalam nama Yesus, tiap kita yang siap menerima firman-Nya, kita katakan sama-sama, amin. Ya, hari ini saya bersukacita sekali, yang pastinya tidak terasa sudah sekian bulan kita beribadah online bersama-sama, dan hari ini saya senang bisa bersama-sama ada di layar kaca Anda. Nah, hari ini saya mau bercerita, saya mau menyampaikan firman Tuhan apa yang sedang saya alami selama beberapa minggu ini, seperti itu. Nah, kita mari buka sama-sama di dalam Lukas yang ke-24, dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-32, ayat yang panjang Bapak Ibu Saudara, dan mungkin dari setiap kita sudah pernah membaca, bahkan sudah pernah mendengar cerita ini. Nah, kita mau lihat sama-sama, sudah ketemu? Katakan ke kanan kiri Anda, jangan ganggu saya ya. Ya, kita lihat sama-sama Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ke-32. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak
tahu apa yang telah terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat yang ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang dan membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat yang ke-24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu dan yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan dari segala kitab nabi-nabi. Ayat yang ke-26. Anda masih bersama dengan saya, kita lihat sama-sama. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32 kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-pecahkan roti. Kalau kita baca dari satu perikop ini, Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Jadi murid ini sedang jalan mau pulang ke Emmaus, seperti itu ya. Tadi kita lihat bahwa mereka ini kecewa. Loh, kenapa yang Yesus yang saya harapkan menyelamatkan saya, menyelamatkan kita dari bangsa Romawi dan sebagainya. Tapi kenapa kok Yesus ini ditangkap, disiksa, kemudian mati dan bangkit seperti itu. Kekecewaan dua orang muridnya. Maka mereka gak bisa melihat waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka gak bisa lihat bahwa itu Yesus seperti itu. Nah, rasa sedih ini yang membuat mereka gak bisa mengenali Yesus yang ada di dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Di sini saya tuliskan seperti ini. Di sepanjang perjalanan Yesus banyak mengingatkan mereka tentang apa yang dinubuatkan, bahwa Yesus yang memang sudah dinubuatkan bahwa Mesias itu akan lahir di dunia ini, kemudian mati bangkit buat setiap mereka. Nah, hari ini apa yang menjadi center, apa yang mau saya sampaikan hari ini, hal yang sederhana. Di ayat yang 30 dia dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pertanyaan sederhana buat setiap kita, kalau kita sering mendengar, apa sih itu berkobar-kobar? Ada lagunya, nyalakan apimu, ya, nyalakan apimu, nyalakan apa yang ada daripadamu, ya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita.
Yang namanya nyalakan api, apa sih itu nyalakan api? Kita hari ini sebagai murid Kristus, kita wajib ya, harus kita terus mengobar-ngobarkan api yang ada di dalam diri kita. Seperti itu ya. Ketika murid-murid itu berjalan, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda ketika mereka berjumpa dengan Yesus? Nah, sama halnya dengan kehidupan kita ya. Satu kali saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara ya, saya waktu itu saya lagi karena corona ini kebetulan jam kantor kita juga mengalami penyesuaian seperti itu, dan saya menyempatkan diri untuk mulai suka masak seperti itu. Yang hari-hari ini yang saya nggak pernah masak, ya memang masakan sederhana, masakan rumahan, masakan yang untuk kita makan, tapi saya belajar untuk buat kue ya. Untuk pertama kalinya saya nggak pernah yang namanya baking, nggak pernah, pokoknya hal yang baru saya nggak pernah kayak gitu ya. Nah, satu kali saya punya pengalaman, saya pengen nyoba resep yang baru seperti itu. Nah, dari pengalaman ini saya tuh belajar sesuatu kalau Tuhan itu bisa berbicara buat setiap kita tuh lewat banyak hal. Nah, satu kejadian ini ketika saya sedang masak, saya itu noleh anak saya yang sedang bermain sepeda. Nah, nggak sengaja kaki saya itu tersiram oleh air panas. Jadi saya buat saus begitu, saus lagi mendidih. Nah, saya noleh, saya pindahkan ke mangkok. Nah, ketika saya noleh anak saya, kaki saya tuh tersiram. Nah, saya langsung bangkit berdiri, saya ke kamar mandi, saya siram. Kemudian waktu saya siram, saya langsung pergi ke kamar ya, karena dari paha sampai di bawahnya lutut seperti itu. Kemudian waktu saya ke kamar, Anda tahu yang namanya kulit kita ya tersiram oleh air panas. Bagi Anda Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu ya, kan bukan hanya ibu-ibu saja yang bisa masak ya, bapak-bapak mungkin juga bisa masak ya kayak gitu. Yang namanya kesiram air panas itu seperti apa rasanya. Nah, waktu itu ketika saya duduk di kamar, kemudian saya ngambil salap yang untuk oles luka bakar seperti itu. Kaki saya mulai merah, kemudian rasanya tuh senut-senut, bahasa Jermannya senut-senut ya, kalau di Ambon kayak nyut-nyut begitu ya, nyut-nyut gitu sampai ke kepala rasanya seperti itu. Kemudian saya taruh kaki saya di situ. Nah, tiba-tiba tuh kayak di dalam hati saya tuh muncul gini loh. Oh, ini loh yang namanya berapi-api. Ini loh yang namanya bukan berarti terus kita minta api terus kita bakar. Nah, kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita berapi-api itu kita cuma tampilan luar. Anak oke, contohnya ya, nyanyi antusias nyalakan apimu ku nyanyi oe oe dan sebagainya. Ya, bukan hanya tampak luar Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang ada di hati kayak meletup-letup gitu loh, kayak ya nggak mungkin kan Anda setelah mendengarkan firman ini nanti Anda mau coba gitu kan ya, mau coba siram tangan Anda pakai air panas atau mungkin dengan lilin dan sebagainya, kan nggak juga. Tapi waktu ketika saya kejadian itu, Tuhan tuh ngajarin saya sesuatu. Oh, ini loh yang namanya kita berapi-api itu seperti ini, bukan hanya tampilan luar. Tampilan luarnya Anda tahu, kaki saya warnanya jadi pink gitu kan, jadi pink, kemudian muncullah bola-bola bukan bola-bola api ya, bola-bola air gitu ya, jadi melepuh seperti itu. Tapi di dalamnya ini basah, dan sementara itu berjalan itu kayak cekot-cekot seperti itu. Nah, tapi satu hal, oh ini loh yang namanya berapi-api, bukan hanya di luar tapi sampai di darah dan daging. Nah, ini pesan yang singkat yang akan mau saya sampaikan. Hendaklah kita tuh terus berkobar-kobar buat Tuhan kita. Nah, gimana caranya kita ini bisa memiliki yang namanya hati yang terus berkobar-kobar? Saya percaya ketika murid-murid itu berjalan, ketika mereka mau ke Emmaus, mereka tuh sudah mau pulang ke kampung halamannya. Artinya apa? Mereka tuh mau pulang ke kehidupan lamanya. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berbalik arah. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Kalau Anda tadi melihat di ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, kita tuh perlu pegangan, kita tuh perlu sesuatu yang membuat kita, oh ini loh kenapa kok saya ini harus berkobar-kobar. Ada pertanyaan juga di dalam diri saya dan untuk Anda. Dulu waktu kita pertama kali jatuh cinta, kasih mula-mula kita, rasanya Alkitab itu mau dibawa tidur ya, bukan untuk bantal Bapak Ibu Saudara, tapi kita mau membaca itu siang dan malam. Tapi pertanyaannya hari ini, masih enggak kita tuh punya hal seperti itu? Kita pengen terus berdoa, kita pengen terus mencari wajah Tuhan, kita mau terus baca firman-Nya seperti itu. Nah, kita mau lihat sama-sama. Nah, bagaimana kita dapat memiliki hati yang berkobar-kobar? Katakan ke kanan kiri Anda, saya mau berkobar-kobar bagi Tuhan. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, nyala api Tuhan, ya, nyala api itu sanggup menerangi masa depan
ya, masa depan murid-muridnya yang tadinya sedang berjalan kembali ke kehidupan lamanya, tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan, hatinya tuh kayak, aku kok jadi menyala-nyala ya, aku kok jadi kepengen kembali ke Yerusalem, nggak mau kembali ke kehidupan lamaku, ya. Kesimpulannya, api Tuhan itu mengubahkan kehidupan murid-muridnya untuk kembali kepada rencana Tuhan, ya. Sama seperti ketika di Perjanjian Lama, kalau kita lihat perjumpaan Musa pertama kali dengan Allah Bapa, ketika ia melihat semak belukar yang menyala dengan api, dan dari situlah Musa mengenali Allah hadir dan berbicara dengannya, seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa memiliki hati yang berkobar-kobar, yaitu yang pertama, percaya dan meyakini bahwa Roh Kudus itu bersama dengan kita. Percaya dan meyakini bahwa Roh Kudus bersama dengan kita. Katakan amin. Ya, meskipun hari ini kita tidak melihat, kita tidak merasakan, maksudnya bukan tidak lihat secara kasat mata, meskipun kita merasa kok kayaknya nggak real ya, kayaknya itu hanya perasaanku saja, tetapi Dia memperhatikan setiap kita. Ya, setuju, katakan amin. Dia memperhatikan kehidupan kita meskipun kanan kiri Anda, bahkan orang terdekat Anda sekalipun, entah itu anak, entah itu suami Anda, Roh Kudus itu ada bersama dengan Anda. Meskipun hari ini kita lihat, kok aku merasa sendiri ya, terasa sepi di hati, ya, sepi hatinya, terus kemana-mana juga bingung, WFH lagi, nggak tahu harus bikin apa. Tuhan tuh memperhatikan hidup kita dan Dia perhatikan hidup kita tuh sangat detail. Nah, artinya apa sih? Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, fokusnya bukan hanya kepada mujizat. Ya, fokusnya bukan hanya yang saya sakit disembuhkan, bukan hanya itu, tetapi yang artinya percaya itu yaitu apa? Kita lihat terkadang Tuhan itu meluputkan kita dari yang namanya masalah. Ya, setuju, katakan amin. Ada di antara kita mungkin yang punya masalah berat sekali, tetapi Roh Kudus, ketika kita percaya, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu membantu kita mengatasi masalah kita, yaitu juga terkadang Tuhan membentuk kita melalui masalah. Terkadang Tuhan menyelamatkan kita lewat masalah yang kita alami. Ya, saya percaya setiap kita pasti mengalami, ya. Nggak ada manusia yang sempurna, ya. Pasti kita yang namanya di dalam kehidupan kita pasti kita punya masalah. Tapi yang jadi pertanyaannya, mau nggak kita terus percaya dan meyakini bahwa Roh Kudus itu bersama dengan kita? Artinya apa? Semua bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita, untuk mendewasakan setiap kehidupan kita. Tapi ingat, bukan sibuk mempertanyakan, Tuhan kenapa kok seperti ini, kenapa kok aku ditinggalkan, kenapa kok aku dikecewakan, kenapa kok aku diperlakukan seperti ini. Tapi tanya, Tuhan, justru aku mau lewat setiap apapun yang aku alami, aku mau mempercayai Tuhan di dalam setiap masalah yang saya hadapi. Ya, percaya sepenuhnya berarti percaya Dia bisa menghentikan badai yang bergelora, tapi juga percaya meskipun badai belum berhenti, tetapi Allah bersama dengan kita. Kadang-kadang kalau kita dalam masalah, kita seolah melihat Tuhan ini di mana sih, Tuhan tidur ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu ada dalam hidupmu. Tapi yang jadi pertanyaannya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita. Ya, yang poin pertama tadi katakan apa? Percaya dan meyakini Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, Dia selalu ada bersama kita. Amin. Ya, yang kedua yaitu kita lihat di dalam ayat yang ke-24, mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tinggallah bersama kami artinya apa? Murid ini mendesak, ayo Tuhan, ayo Yesus, jangan pergi kemana-mana. Tapi murid ini belum tahu kalau ini Yesus ya. Nanti mereka sadarnya ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka, kemudian memecahkan roti, bahwa mereka sadar, loh ini Yesus. Setelah itu Yesusnya menghilang. Nah, pertanyaannya, masih nggak kita ini dengan sengaja membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Anda tahu
kisah Sakeus, apa yang terjadi? Sakeus ketika ia ini orang yang berdosa, apa yang membuatnya dia berubah? Ketika dia naik pohon, habis itu dia lihat, mana Yesus, karena badannya kecil dia nggak bisa lihat Yesus. Tapi ketika dia naik pohon, dia melihat Yesus. Dan Yesus bilang, Sakeus turunlah, aku akan datang ke rumahmu. Apa yang terjadi ketika Yesus itu datang ke rumah kita? Apa yang terjadi ketika Sakeus datang ke rumahnya? Sakeus mengalami pertobatan, Sakeus mengalami pemulihan, Sakeus mengalami yang namanya mukjizat. Yang dulunya Bapak Ibu saya percaya yang namanya perubahan itu nggak bisa satu hari. Tapi saya juga percaya bahwa mukjizat kehadiran Tuhan itu mampu mengubahkan orang 180 derajat. Contohnya Sakeus, ya. Kalau kita melihat mungkin keluarga kita, anak kita, pasangan kita, ini orang kok nggak bisa dibilangin ya, susah ditegur dan sebagainya. Tapi percayalah yang membuat orang itu berubah ketika Yesus hadir di rumahmu. Hadir di rumah bukan hanya bicara secara gedung saja, tetapi hadir di hatimu, di rumah hatimu. Seperti itu. Firman-Nya berkata apa? Burung punya sangkar ya, tetapi anak manusia mencari tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Hati kita ini loh boleh gak diisi oleh Tuhan. Kita bisa gak mendesak Tuhan itu untuk terus ada di dalam diri kita. Seperti itu. Apa yang terjadi sama Sakeus sama juga yang dialami oleh kedua murid ini yang berjalan ke Emmaus. Ketika dia datang ke rumahnya, hidup mereka jadi berubah. Apa yang terjadi oleh Sakeus? Dia mengembalikan 10 kali lipat dari apa yang sudah ia kerjakan. Ya, Sakeus seorang pemungut cukai, kemudian dia mengembalikan. Terjadi perubahan 180 derajat ketika Yesus hadir di rumahmu, ketika Yesus ada di dalam hatimu. Seperti itu. Nah, jadi ayo sama-sama kita mendesak Tuhan. Ya, mendesak Tuhan untuk Tuhan jangan berhenti memperjuangkan hidup saya. Ya, saya juga pernah mengalami masa-masa yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah berdoa kayak gak dapat apa-apa, berdoa sepertinya biasa. Tapi saya sadar bahwa seperti ini. Kehadiran Tuhan itu bukan masalah perasaan. Ya, kok saya nggak merasa dingin-dingin ya? Kok saya nggak merasa kayak merinding-merinding ya? Oh, berarti Tuhan itu nggak hadir. Jangan salah, Tuhan kita tuh maha hadir. Jadi entah engkau rasa hangat-hangat kah, entah engkau rasa dingin-dingin kah, entah engkau bulu kuduknya berdiri kah, Tuhan itu hadir. Tapi kita mau nggak tetap datang sama Tuhan? Ya. Saat yang tepat untuk kita datang sama Tuhan adalah apa? Sangat berharga ketika apa? Seolah-olah ketika kita tuh tidak bisa berdoa, itu adalah waktu yang tepat untuk kita tuh terus datang. Itu harga yang harus engkau bayar. Makanya undang Yesus masuk dalam hidupmu. Nah, coba cek dalam hati kita masih enggak? Atau kita berdoa kalau misalnya sedang diberkati saja, kita mencari Tuhan ketika kita punya masalah saja, tapi ketika masalah itu sudah selesai, bye-bye, gitu. Ya, tapi kita mau desak Tuhan, Tuhan berbicara buat hidupku. Aku ini perlu Engkau dalam hidupku. Jangan berhenti memperjuangkan hidup saya. Kalau misalnya saya ini lemah, kalau seolah-olah saya ini susah untuk datang sama Tuhan. Tuhan tarik saya, ingatkan hati saya untuk terus berpaut kepadamu. Amin. Ya, sama juga kisahnya Marta. Marta disibukkan dengan pelayanan. Tidak salah loh Bapak Ibu pelayanan. Tetapi yang menjadi notnya adalah apa? Di sini saya katakan Marta adalah seorang yang terlalu sibuk di dalam pelayanan sehingga dia tidak memiliki waktu untuk dekat di kaki Yesus. Coba cek dalam kehidupan kita. Mungkin kita sibuk dengan activity. Entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan. Tidak salah kita beraktivitas, tidak salah kita bekerja, tidak salah kita melayani. Tetapi yang jadi pertanyaannya, kita ada waktu enggak untuk kita tuh duduk diam di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Seperti itu. Ingat, Tuhan itu yang memberikan pelayanan, Tuhan itu yang memberikan pekerjaan. Dulu kalau ada di antara kita butuh pekerjaan aja kita, Tuhan tolong beta jua, tolong saya sudah. Saya butuh pekerjaan, tapi ketika pekerjaan itu datang, ketika berkat itu datang, maaf ya Tuhan, saya enggak ada waktu. 24 jam aja saya kurang. Ya, berarti bukan salah Tuhannya, tetapi salah kita yang tidak bisa efektif mengatur waktu kita. Kayak gitu. Ya. Perlu kita datang, Tuhan, ayo Tuhan. Jangan berhenti mendapatkan saya. Jangan berhenti, jangan menyerah dengan hidup saya. Amin. Berikutnya yang ketiga yaitu kita lihat di dalam Lukas yang ke-32, Lukas 24 ayat ke-32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Artinya apa? Kita mau berjalan bersama Yesus. Katakan mau berjalan bersama Yesus. Ya. Di ayat 33 juga dikatakan seperti ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama dengan mereka dan bersama-sama dengan teman-teman mereka. Artinya apa? Ketika kita berjalan sama Yesus, bukan cukup kita, oh ya aku percaya Yesus, kemudian aku mendesak Yesus, tapi kita tidak mengizinkan Yesus itu berjalan dengan kita. Undang Yesus ketika Anda berdoa, Tuhan, hari ini saya menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan saya mau Engkau berjalan di depanku. Berjalanlah bersama denganku. Bukan kehendak-Ku tetapi kehendak-Mu yang jadi. Sama seperti murid tadi yang berjalan ketika dia mengalami kehadiran dan perjumpaan dengan Yesus, maka langkah kaki yang semula mau berjalan ke kehidupan lama yaitu ke Emmaus, tiba-tiba dia membalikkan jalan, merubah arah menuju ke Yerusalem, tempat di mana seharusnya mereka berada. Mengalami kehadiran Yesus itu sangat penting buat setiap kita. Namun tidak berhenti di situ saja, tapi kita perlu menindaklanjuti dengan kerinduan yang senantiasa terus berjalan dengan Yesus. Katakan amin. Berjalan bersama Yesus membuat kita berjalan sesuai dengan rencananya. Katakan berjalan dengan rencananya. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, tidak berhenti di hadirat Tuhan saja. Ya, tetapi kalau kita mau terus hati kita berkobar-kobar, izinkan Yesus berjalan. Izinkan Yesus yang menuntun langkah setiap kita. Ya, kalau kita lihat di dalam kisah Nuh, ya sering kita lihat kisahnya Nuh, dikatakan di dalam perjanjian lama, Nuh itu kita kenal bahwa Nuh itu bergaul karib dengan Allah. Bergaul dengan Allah ternyata memiliki arti yaitu apa? Walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang membuat Nuh bisa sampai ke garis finish, sampai bahtera itu bisa dibangun, selesai, yaitu Nuh berhasil menyelesaikannya seluruh pembangunan bahtera itu hingga awal hingga akhir. Ketika ia memutuskan untuk walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang keempat yaitu di ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Yang keempat yaitu mau tinggal dalam firman-Nya. Katakan mau tinggal dalam firman-Nya. Ya. Firman Tuhan itu adalah surat cinta Tuhan buat setiap kita. Ya, kalau kita zaman dulu, kalau Anda lahir di usia saya, masih zamannya sudah nggak ada surat-suratan ya, tapi ya masih adalah beberapa ya surat-suratan. Ketika kita punya surat cinta, kita mau surat itu kita simpan. Ya, kita baca terus, kita pandengin gitu ya. Kemudian kita taruh di bantal. Kalau hari ini kan anak zaman now nggak ada yang namanya surat-surat ya, mungkin pakai HP-nya dilihat terus kata-katanya dan sebagainya kita simpan. Nah, demikian halnya kita ini butuh firman Tuhan. Firman-Nya berkata apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mau terus tinggal di dalam firman-Nya sampai kita melihat bahwa firman itu mengubahkan hidup kita. Ngerti nggak ngerti, kita tetap baca dan kita minta Tuhan wahyukan, minta hikmat-Mu, berbicara lewat setiap firman-Mu, seperti itu. Di sini saya tuliskan seperti ini. Setiap kita harus punya waktu untuk berinteraksi dengan Roh Kudus dengan memakai firman-Nya, sehingga Roh Kudus dapat memberikan kita pemahaman yang membuat kita bertumbuh dalam iman dan keserupaan dengan Kristus. Di saat yang bersamaan, kita sedang membongkar cara pikir kita dan dengan aktif mengenakan pola pikir ilahi yang berasal dari Roh Kudus. Saya percaya ketika tubuh kita kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya, kita punya kehendak, kita punya pikiran, tetapi firman itu bisa mengubahkan setiap kita. Ya, kita perlu memberikan Tuhan, biar firman-Mu menghidupkanlah firman-Mu. Hidupkanlah setiap kata-kata firman-Mu dalam kehidupanku. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jadi kita tidak hidup karena pola pikir kita sendiri. Oh, menurut saya yang betul seperti ini, kok begini-begini.
enggak ini. Tapi kita lihat firman Tuhan tuh ngomong apa dalam kehidupan kita. Nah, saya rindu seperti yang tadi saya katakan, yang pertama yaitu apa? Kita mau meyakini dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, aktif mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, mau tinggal dalam firman-Nya. Nah, hari ini pesan singkat yang saya katakan tadi, mau nggak kita terus berkobar-kobar buat Tuhan? Coba ingatkan buat diri kita. Ingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita datang sama Tuhan, ya, contoh seperti saya seorang ibu, seorang istri, saya juga seorang istri gembala seperti itu, dan banyak lagi yang lain. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, ingat kita tuh nggak bawa apa-apa, nggak bawa jabatan kita. Ya, saya misalnya contoh dari kita, saya ini seorang leader di gereja Mawar Sharon, jadi saya harus saat teduh harus seperti ini. No, Bapak Ibu Saudara, tapi kita perlu datang dengan kesengajaan. Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Kalau hari ini Anda dipercayakan kepercayaan, sebuah pelayanan, atau sebuah apapun dari gereja ini, atau mungkin Anda nggak punya kepercayaan apa-apa, ingatlah kita ini bukan siapa-siapa. Dan jangan berbangga karena saya sudah seperti ini, kekristenan saya sudah 21 tahun, kekristenan saya sudah 30 tahun. Dulu saya menyala-nyala, saya berapi-api, dulu saya melayani Tuhan. Tetapi pertanyaannya, setelah kita mengalami transisi hidup, entah kau menikah, entah kau bekerja, entah yang dulunya single jadi double gitu ya, yang dulunya one pack sekarang jadi double pack kayak gitu ya. Kita nggak tahu, tapi ingat kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya percaya kita ini anak di hadapan Tuhan. Tapi ingat, apapun jabatanmu, apapun kepercayaan Tuhan dalam hidupmu, ingatlah kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita sama satu dengan yang lain, kita anak. Jadi jangan berbangga karena saya sudah berjasa, saya sudah seperti ini. Tidak. Dan kita perlu terus datang kepada Tuhan. Ya, mari saya ajak setiap kita mau terus berkobar-kobar buat Allah kita. Katakan ke kanan kiri Anda, saya mau terus berkobar-kobar buat Allah kita. Ya, mari kita tutup Alkitab kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami yakin dan kami percaya sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus mendesak datang di hadirat-Mu. Kami mau mengizinkan Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami mau Engkau tinggal di dalam hidup kami. Kami mau terus membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Hari ini Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Kami yang ada di rumah, kami yang sedang bersama dengan keluarga kami. Engkau yang menyelidiki hati kami. Ketika Engkau mendapati hati kami sudah mulai berbelok, Engkau mendapati hati kami mulai bengkok, Engkau mendapati hati kami mungkin kami mulai menjauh daripada-Mu, Tuhan, bawa kami kembali kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau seperti yang dulu ketika Engkau ada sebagian dari kami yang dulu kami melayani Engkau berkobar-kobar. Tapi hari ini ketika masa transisi dalam kehidupan kami mulai jauh dari Engkau. Bawa kami kembali Tuhan. Kobarkan api yang ada di dalam diri-Mu kembali Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhi hati kami dengan hati yang menyala-nyala kepada-Mu Tuhan. Kami mau hati kami senantiasa berkobar akan Engkau. Kami mau senantiasa mengasihi Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kalau hari ini kami dikasih kepercayaan, terima kasih buat setiap kepercayaan yang ada. Tapi kami mau Tuhan, Engkau mendapati hati kami seperti Maria, yang kami mau duduk tenang di kaki-Mu. Kami seperti Sakeus, yang ketika Engkau hadir di kehidupan kami, Engkau mengubahkan pola pikir kami, Engkau mengubahkan hati kami yang keras. Engkau yang membawa kami kembali kepada-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang kami ada di rumah Tuhan. Kembalikan kami kepada kasih yang semula akan Engkau. Kembalikan kami kepada roh yang berkobar-kobar akan Engkau Tuhan. Yang berkobar-kobar untuk mengasihi-Mu, yang berkobar-kobar untuk apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mau Tuhan, apa yang di mata-Mu itu ada yang di mata kami. Apa yang ada di hati kami itu ada yang di hati. Apa yang ada di hati-Mu itu yang ada di hati kami Tuhan. Apa yang Kau pikirkan itu yang kami pikirkan Tuhan. Terus kerjakan hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan hari ini kami memberkati
Hamba memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami adalah orang yang senantiasa berkobar-kobar akan Engkau. Kami adalah murid Kristus yang bisa diandalkan, yang kami mau api itu terus menyala dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini biar berkat yang daripada Allah Bapa dan biar persekutuan dengan Roh Kudus boleh menaungi hidupmu, boleh menyertai hidupmu. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu keluar dan masuk pintu kehidupan mereka. Engkau yang menjaga Tuhan. Di dalam nama Yesus biar kesehatan, kekuatan yang baru Kau berikan Tuhan. Biar senantiasa jemaat-Mu menanti-nantikan Engkau karena mereka akan mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang menerima kasih Tuhan dan hati kita senantiasa berkobar-kobar, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.